Baiklah, perkenalkan nama saya Daniel Geraldo dan teman saya Matthew Philbert Thunder. Kami dari kelompok 12 Discrete Matematik dari Computer Engineering BINUS akan mempresentasikan yaitu tree theory, spanning trees and short path, Kruskal, dan Dixa algorithm. Baiklah, dimulai dengan tree theory. Apakah itu tree theory? Tree theory adalah discrete structure yang bisa digunakan untuk membuat model hierarkikal. Dengan tree theory adalah discrete structure yang bisa digunakan untuk memodelkan hierarkikal. Terdiri dari beberapa bagian yang terhubung dengan cabangnya. Itu seperti ini. Dimana jika skor lebih dari 10 maka berlanjut ke part 2. Kemudian berikut selanjutnya, jika lebih dari 10 maka matnya jadi 120, atau jika kurang dari 10 maka matnya jadi 110. Lalu jika dapat hasilnya 8, 9, 10, maka skor dari part keduanya itu lebih dari 6 maka matnya 110, dan jika kurang dari 6 maka matnya 100, dan lalu jika skor di part satunya kurang dari 8 maka hasil matnya 100. Seperti itu contoh tree teori. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu parse tree. Apa maksud dari parse tree? Ini adalah representasi tree yang sintaktik dari sebuah kalimat yang menurut dari grammar formal. Ini bisa dicontohkan seperti ini. Sentence, ada dari sentence ini ada noun phrase dan verb phrase. Yang noun ini terdiri dari artikel, adjektif, dan noun. Yang artikel ini ada the, adjektif ini yang, noun ini man. Lalu yang untuk bagian verb ada terdapat verb dan noun-nya. Yang verb adalah count. Noun ini juga ada terbagi dua, itu artikel dan noun. Yang artikel adalah the, yang noun-nya adalah ball. Lalu berikutnya adalah bagaimana cara membedakan tree ini. Ini merupakan salah satu contoh tree. Tree ini memiliki berbagai macam cabang yang tidak saling terhubung. Seperti ini, yang not tree adalah seperti ini. Dibilang tidak not tree karena ada yang saling terhubung satu sama lain. Lalu berikutnya, characterizing tree. Apakah itu characterizing tree? Adalah proses dalam mendefinisikan dan menjelaskan properti dan hubungan dari cabang tree itu. Ini contohnya fenol, yang bagian leaf-nya adalah fenol, V2, V4, V5, V7, dan V8. Lalu cabang-cabangnya adalah V6, V1, dan V3. Lalu di bagian rooted trees. Rooted trees adalah tipe dari trees yang dapat designated node yang sebagai root-nya. Root adalah special node yang menjadi dari starting point dari struktur tree tersebut, dan nodes yang di tree ada yang bisa dapat bersikap seperti parent and child relationship. Ini membuktikan bahwa starting at the root node, you can traverse the edge of the tree to reach any other node in the tree. Bisa seperti ini. Nomor 1 merupakan sebuah root dan node juga.
Nomor 2-nya adalah node. Ini merupakan daun-daunnya, itu leaf-nya. Lalu begitu juga dengan nomor 3, nomor 7 adalah node-nya, dan nomor 10 adalah leaf-nya. Ini merupakan salah satu contohnya. Di atas ini ada root. Yang V ini adalah child dari U, yang U adalah parent dari V dan W adalah sibling. Lalu binary tree itu apa? Binary tree adalah sebuah tipe dari struktur tree yang dimana setiap node-nya ada terdapat 2 cabang yang bisa didefinisikan sebagai left child dan right child. Ini ada root-nya. Lalu ini V adalah bagian child dari U. Dan ini yang di kanannya right child-nya dari U. Lalu ini W-nya, ini adalah left sub tree dari W. Dan ini right child, yang X ini adalah right child dari W. Dan bagian ini adalah right sub tree dari W. Lalu ke representation of algebraic expression. Apakah penjelasannya? Penjelasannya adalah binary trees yang dipergunakan untuk merepresentasikan algebraic expression dengan arbitrary nesting of balanced parentheses. Lalu berlanjut ke spanning trees dan shorted path. Spanning trees adalah menunjukkan dari subgraph G adalah sebuah subgraph dari G yang terdapat dari setiap vertex G dan merupakan sebuah tree. Proposisinya adalah setiap graph adalah mempunyai spanning tree dan setiap 2 spanning tree dari sebuah grafik memiliki sama jumlahnya yang sama dengan ujungnya. Lalu dapat contoh soalnya seperti ini. V0 ke V5, V5 ke V4, V4-nya juga ke V2, V4-nya ke V1 juga, lalu V2-nya ke V3. Lalu kita bisa membuatnya seperti ini. V0 ke V5, V5 ke V4, V4 ke V1, V1 ke V2, V2 ke V3. Lalu V0 ke V5, V5 ke V4, V4 ke V1, V4 ke V2, V2 ke V3, dan selanjutnya. Lalu untuk shorted path, bagaimana caranya kita dapat membuat trees yang singkat? Jika kita membuat seperti ini, kita menarik satu kabel dari central office ke setiap rumah, maka memerlukan banyak kabel. Namun jika kita melakukan cabang dari central office ke satu rumah, lalu central office ke satu rumah lagi, lalu dari rumah ke cabang ke rumah lagi, maka ini akan berefek ke lebih penghematan dalam kabelnya. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Matthew Filbert Thunder. Selanjutnya kita akan membahas minimum spanning trees. Minimum spanning trees itu adalah sebuah rangkaian pohon yang dimana jaraknya itu ada di nodes grafik yang dimana total dari ujung-ujungnya itu sudah diminimize. Ya, sebuah grafik yang dimana memiliki banyak cabang tetapi mempunyai minimum dari cabang tersebut.
yang jika ditotalkan memiliki total yang terkecil. Kruskal algorithm. Kruskal algorithm itu adalah sebuah algoritma atau cara untuk menemukan nilai minimum dari cabang pohon tersebut yang berhubungan, yang secara tidak langsung di dalam paragraf. Algoritma ini bekerja dengan cara menyusun ujung-ujung atau ujung-ujung dari grafik yang dimana memiliki kenaikan berat dengan menambahkan dan kemudian menambahkan ujung-ujung dari pohon tersebut satu persatu. Seperti ini contohnya. Kita dapatkan contoh dengan grafik tersebut. Seperti yang kita lihat, kita memiliki berat masing-masing jarak dari satu poin ke poin yang lainnya. Nah, kita bisa memperpendek ini. Kita akan mengambil jarak yang paling kecil dari antara satu poin ke poin yang lain, yang dimana akan menghemat total semuanya. Sehingga kita mendapatkan total menjadi 1397. Sekarang kita akan membahas mengenai Dijkstra's Shortest Path Algorithm. Dijkstra's Shortest Path Algorithm itu adalah sebuah grafik yang secara algoritma digunakan untuk menemukan jarak terpendek antara satu titik dengan titik yang lainnya di dalam sebuah paragraf. Algoritma ini bekerja dengan menjaga sebuah prioritas dari antrian sebuah titik atau garis yang akan diproses, yang dimana prioritas dari setiap node tersebut ditentukan oleh jaraknya, dimulai dari satu node menuju node lainnya. Contohnya seperti ini. Kita mendapatkan sebuah grafik yang memiliki sebuah poin A dan berakhir di poin Z. Nah, pertama kita akan melihat loop VT sama dengan A, ET yang dimana tak hingga, dan F sama dengan A. Kemudian kita masukkan seperti ini, dan kita mendapatkan hasilnya VT, B dimasukkan ke dalam VT, yang dimana DB sama dengan A, dan A, B. Kemudian kita lanjutkan ke step 2 seperti ini. Kemudian kita lanjutkan step 3 dan step 4. Dan kita akan mendapatkannya seperti ini. Jadi kita mendapatkan total panjangnya menjadi 14.